Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 18 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menunjukkan jalan yang lebih baik dan lebih mulia dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 18 Januari 2026 adalah: Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Ketidaktahuan, cinta kesenangan, dan kebiasaan berdosa yang merusak jiwa, tubuh, dan roh telah membuat dunia penuh dengan kusta moral, malaria moral yang mematikan, sedang membinasakan ribuan bahkan puluhan ribu orang. Banyak yang tenggelam dalam dosa, banyak yang berada dalam kesusahan. Mereka ditekan oleh penderitaan, kekurangan, ketidakpercayaan, dan keputusasaan. Segala jenis penyakit menimpa mereka, baik tubuh maupun jiwa. Mereka merindukan penghiburan bagi masalah mereka, tetapi iblis menggoda mereka untuk mencarinya dalam nafsu dan kesenangan yang membawa kepada kehancuran dan kematian. Setan menawarkan apel Sodom yang akan berubah menjadi abu di bibir mereka. Sebuah gambaran mengerikan tentang keadaan dunia telah ditunjukkan kepada saya. Kemerosotan moral merajalela di mana-mana. Hawa nafsu yang tak terkendali adalah dosa khusus zaman ini. Belum pernah kejahatan menegakkan kepalanya yang cacat dengan keberanian seperti sekarang. Dosa yang berlimpah bukan hanya terbatas pada orang yang tidak percaya dan pencemooh. Andai saja demikian, tetapi kenyataannya tidak. Banyak pria dan wanita yang mengaku beragama Kristen bersalah. Bahkan, sebagian yang mengaku menantikan kedatangan Kristus sama sekali tidak lebih siap untuk peristiwa itu daripada setan itu sendiri. Mereka tidak menyucikan diri dari segala kenajisan. Mereka telah begitu lama melayani hawa nafsu, sehingga pikiran mereka secara alami menjadi najis dan imajinasi mereka rusak. Sama mustahilnya membuat pikiran mereka berdiam pada hal-hal yang murni dan kudus, seperti membalikan arus air terjun Niagara ke arah atas. Setiap orang Kristen harus belajar mengekang hawa nafsunya dan dikendalikan oleh prinsip. Jika hawa nafsu kenajisan, persinahan, kejahatan, dan pembunuhan menjadi hal biasa di antara mereka yang tidak mengenal kebenaran dan menolak dikendalikan oleh prinsip firman Allah, betapa pentingnya bagi mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang dekat dengan Allah dan malaikat, untuk menunjukkan jalan yang lebih baik dan mulia. Betapa pentingnya agar melalui kesucian dan kebajikan mereka berdiri dalam perbedaan yang jelas dengan mereka yang dikendalikan oleh hawa nafsu binatang. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 346 paragraf 1 yang berbunyi,
telah diperlihatkan kepadaku bahwa kita hidup di tengah bahaya akhir zaman. Karena kejahatan merajalela, kasih banyak orang menjadi dingin. Kata banyak merujuk pada para pengikut Kristus yang mengaku beriman. Mereka terpengaruh oleh kejahatan yang merajalela dan kemurtadan dari Allah, tetapi tidak perlu mereka terpengaruh demikian. Tulisan ini diterbitkan tahun 1885 atau 141 tahun yang lalu. Dan White menyatakan bahwa kejahatan merajalela dan kasih banyak orang menjadi dingin. Mengapa menjadi dingin? Karena mereka terpengaruh oleh kejahatan yang merajalela. Dan masih dalam paragraf yang sama dikatakan, penyebab kemerosotan ini adalah karena mereka tidak menjauhkan diri dari kejahatan ini. Fakta bahwa kasih mereka kepada Tuhan semakin dingin karena kejahatan merajalela menunjukkan bahwa mereka dalam arti tertentu turut serta dalam kejahatan ini, atau hal itu tidak akan mempengaruhi kasih mereka kepada Allah dan semangat serta kegigihan mereka dalam membela tujuannya. Inilah yang terjadi di penghujung akhir zaman ini dan terjadi pada mereka yang mengaku pengikut Kristus yang beriman. Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Maranatha halaman 26 paragraf 4. Sebuah gambaran mengerikan tentang keadaan dunia telah ditunjukkan kepada saya. Kemerosotan moral merajalela di mana-mana. Hawa nafsu yang tak terkendali adalah dosa khusus zaman ini. Belum pernah kejahatan menegakkan kepalanya yang cacat dengan keberanian seperti sekarang. Dosa yang berlimpah bukan hanya terbatas pada orang yang tidak percaya dan pencemooh. Andai saja demikian, tetapi kenyataannya tidak. Banyak pria dan wanita yang mengaku beragama Kristen bersalah. Bahkan sebagian yang mengaku menantikan kedatangan Kristus sama sekali tidak lebih siap untuk peristiwa itu daripada setan itu sendiri. Mereka tidak menyucikan diri dari segala kenajisan. Mereka telah begitu lama melayani hawa nafsu, sehingga pikiran mereka secara alami menjadi najis dan imajinasi mereka rusak. Sama mustahilnya membuat pikiran mereka berdiam pada hal-hal yang murni dan kudus, seperti membalikan arus air terjun Niagara ke arah atas. Setiap orang Kristen harus belajar mengekang nafsunya dan dikendalikan oleh prinsip. Suatu teguran keras bagi kita umat-umat yang mengaku menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimanakah kondisi pikiran kita? Bagaimana dengan imajinasi kita? Nah, tadi Roh Nubuat berkata, kasih banyak orang menjadi dingin. Bukan semua orang. Artinya, masih ada yang masih panas kasihnya. Tidak banyak, tapi ada. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 347, paragraf 3. Hanya sedikit orang yang mengaku Kristen yang memandang masalah ini dengan benar dan yang memegang kendali atas diri mereka sendiri ketika opini publik dan kebiasaan tidak mengecam mereka. Betapa sedikitnya yang menahan nafsu mereka karena merasa berkewajiban secara moral untuk melakukannya dan karena takut akan Allah ada di depan mata mereka. Kemampuan manusia yang lebih tinggi diperbudak oleh selera dan gairah yang korup. Itulah sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 26 paragraf 5. Jika hawa nafsu, kenajisan, perzinahan, kejahatan, dan pembunuhan menjadi hal biasa di antara mereka yang tidak mengenal kebenaran dan menolak dikendalikan oleh prinsip firman Allah, betapa pentingnya bagi mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang dekat dengan Allah dan malaikat untuk menunjukkan jalan yang lebih baik dan mulia. Betapa pentingnya agar melalui kesucian dan kebajikan mereka berdiri dalam perbedaan yang jelas dengan mereka yang dikendalikan oleh nafsu binatang. Sebagai pengikut Kristus yang percaya Yesus datang segera, kita harus menyatakan jalan yang lebih baik dan mulia dalam kehidupan kita, sehingga dapat terlihat dengan jelas perbedaannya dengan mereka yang dikendalikan oleh nafsu binatang. Oleh sebab itu, Roh Nubuat memberikan solusi agar terbebas dari nafsu dunia. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 399, paragraf 3.
Semua orang yang turut ambil bagian dari kodrat ilahi akan terhindar dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Mustahil bagi mereka yang memuaskan selera untuk mencapai kesempurnaan Kristen. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat turut ambil bagian dari kodrat ilahi? Manuskrip 151 tahun 1906 paragraf 23 berkata, seluruh jemaat yang percaya memiliki satu hati dan satu pikiran, dan kemudian Roh Kristus dapat mengalir dari hati ke hati dan menyatukan kehendak manusia untuk turut mengambil bagian dari kodrat ilahi untuk terlepas dari semua kerusakan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Kita perlu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita oleh menerima Roh-Nya, agar kita turut mengambil bagian dari kodrat ilahi dan terlepas dari kerusakan di dunia ini yang disebabkan oleh hawa nafsu. Inilah jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih mulia. Sebab hanya oleh tinggal dalam Yesus, kita dapat dibasuh, dibersihkan, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Sebab Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang mengerjakannya. Pertanyaannya adalah, percayakah saudara bahwa Roh Kristus yang bekerja dalam hati saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan panggilan pada pagi hari ini untuk kami tinggal dalam Kristus, turut mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, agar kami dapat menang atas segala hawa nafsu yang ada di dunia ini, yang merusak akan kehidupan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, Roh Kristus, sebab dengan menerima Roh-Nya Kristus, tidak hanya kami tinggal dalam Yesus, tapi itulah wujud kami, turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kodratnya Yesus, sehingga mulai dari pikiran dan hati kami dikuduskan. Dan itulah jalan yang lebih baik dan mulia yang dapat kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.